Wong sing seneng maksiat tapi di akhir kehidupannya dia tuh bertobat. Nah ini apik kali top ini. Jadi zaman nomor-nomornya mau ya balapan main dong. Cepat lagunya ngebut berarti ngombe. Tapi di akhirnya dia bertobat. Ini golongan kedua. Golongan ketiga ini welek kali. Wes gitu so orang ngerti nek gitu so di akhir ayatnya dia nggak mau bertobat. Nah, sehingga itu golongan keempat kita tambah dewi ini Pak. Golongan keempat itu manggil wetu terus mengenai masjid. Nek enek wong ate masjid ingu-ingu ngombe iki. Wah, gak tepat iki. Tak wani seganya iki gagal pecah iki. Terus saya ya tobat, wis ki paling apik nomor 4 kita. Pun ngoten nggih. Nanti kita sambung hadis yang ketiga. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu jamaah tahlil yasin Jumat Legi Masjid Khalifah yang saya hormati, sebentar lagi kita akan memperingati hari lahirnya Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanggalnya itu 16 September tahunnya 2024 ya, tapi dulunya tahun 570 Masehi itu tanggalnya 20 April. Nah, kalau tahun Masehi itu, tapi kalau tahun Hijriah itu 12 Rabiul Awal. Nah, masjid ini akan memperingati sederhana. Nanti tanggal 15 malam 16 itu akan ada barzaji. Kemudian setelah itu ada berkatan seperti biasanya. Sedekah. Nah, yang penting bahwa ketika memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW itu, yang terpenting kita adalah mengamalkan apa yang menjadi ajaran dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau itu meninggalkan ajaran dan beliau meninggalkan dua hal yang kalau kita berpedoman pada dua hal itu maka kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat ini. Yang pertama itu adalah kitab suci Al-Quran, yang kedua adalah sunnah atau hadis. Kalau sunnah itu perilaku Kanjeng Nabi yang dibukukan, itu namanya sunnah. Kalau hadis itu apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, itu namanya adalah hadis. Nah, pada malam hari ini seperti malam Jumat Legi yang sebelumnya, di mimbar yang sama ini saya membacakan sebuah hadis dan itu intinya tentang kasih dan sayang. Ini kalau kita amalkan maka kita akan selamat di dunia ini dan di akhirat. Nah, hadis yang kedua itu pada malam hari ini akan saya bacakan. Ini sebagai pedoman kita dalam hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-faqiru wajib rahmatallahi aqrabu ilallahi minal abid. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajir itu orang-orang yang banyak dosa karena kemaksiatan, itu disebut dengan al-fajir.
Nah, perbuatannya menyimpang dari ajaran agama. Jadi orang yang nakal, orang yang jahat, orang yang penipu, koruptor, orang yang tidak menjalankan perintah agama, itu disebut dengan al-fajiru di situ. Nah, tapi kalau ada orang yang masuk golongan al-fajiru tadi, yang jahat, yang di mata kita itu jahat, nolongan, menipu, ngapusi, ya. Kalau manak itu hal-hal yang tidak diajarkan agama itu dilakukan. Tetapi kalau di hatinya itu dia masih mau mengharap rahmat Allah, ya, maka pertolongan dan ampunan Allah itu lebih disukai Allah daripada, nah ini yang penting Bapak Ibu, daripada orang yang kelihatannya alim, pakai kerudung, blesek, sarung putih, rambut putih, ya, orang seperti ini disebut dengan abid di dalam hadis ini. Abid itu orang yang kelihatannya senang ibadah, wangi-wangian, dia ini orang yang ahli ibadah ini, dan seakan-akan seluruh waktunya itu untuk sholat dan ke masjid, seakan-akan. Dan orang biasa manusia itu melihat memang itu, wah ini memang pakaian ini, memang ahli ibadah, abid nanti di mata manusia. Ya di mata manusia begini. Tapi karena orang yang ahli ibadah tadi itu dia adalah bersikap itu, membuat garis kepada orang yang jahat tadi untuk tidak bisa masuk ke dalam pintu taubat. Ini ahli ibadah ini tadi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang di mata manusia api tapi dia menghalang-halangi orang yang jahat, orang yang kelihatannya dia menolak ajaran Islam, tapi di dalam hatinya masih ada Allah tadi. Dan ketika dia akan masuk ke dalam kebaikan, kita halang-halangi, maka orang yang kelihatannya api tadi di mata Allah itu tidak ada harganya. Ini ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan bercerita, ya, ini ceritanya ini cerita kuno di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, ya. Kalau Pak Motif ini mesti paham ceritanya begini. Di satu kampung pada suatu hari ada yang meninggal. Nah, orang yang meninggal di mata Pak Modin dan manusia di sekitarnya itu jahat, ya. Terkenal dia itu nolongan, kemudian mabukan, kemudian tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola, ya. Terus ke tempat-tempat moro seneng gitu. Di mata manusia seperti itu. Nah, kebetulan orang ini mati di desa itu. Seluruh kampung termasuk Pak Modin itu tidak mau merawat jenazah itu. Bahkan Bapak Ibu, jenazah yang kelihatan jelek tadi, yang maksiat tadi, ditendangi sama orang-orang yang merasa dirinya tadi ulama besar, pakai pecis blesek, sarungnya putih, kondangnya, kemudian dilempar ke tempat sampah sampai seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala nggak rela ini. Allah Subhanahu nggak rela. Kebetulan pada saat itu ada Nabi Musa pada zaman itu. Kemudian Nabi Musa diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Sa Musa, tulungono kae enek sak desa kae kamu gak seneng karo mayit yang kono kae. Padahal mayit kae adalah wali Allah. Dia itu mayat itu adalah wali, dia itu orang hebat di mata saya, kata Allah. Turungono tekan konompo bungkusen dengan kapan tak dibungkus, dirawat, dimandikan, disucikan, dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Nabi Musa karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, datanglah ke desa itu.
Begitu dia datang sama orang desa itu diceritani, sama apa ini wong jahat atau apa nih? Nabi Musa setiap ketemu orang termasuk dia mencari takmir masjidnya. Kalau masjid yang kumpulnya bersatu itu warang Nabi Musa. Pak ketua masjid iki aku di kamar ini kan merawat mayat ini. Wah, gak usah malu. Tapi Gusti Allah mengutus saya ke sini untuk apa namanya merawat ini gimana ini? Benek percaya aku tinggalan. Wah, Nabi Musa kan bingung. Kemudian lapor, ya Allah, ini loh seluruh desa termasuk tokoh agama di situ yang menjadi panutan itu mengatakan si mayat ini jelek gimana nih? Ya, gue percaya karo sing kumpulin besek kuwi, apa percaya karo aku? Sekarang ya percaya sampeyan, percaya itu laksanakan. Akhirnya benar-benar dilaksanakan, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Nah, kemudian Nabi Musa kan penasaran, terus lah apa to? Wong sak desa kabeh kuwi gak seneng karo mayatku tapi kok sampean iki kok mengangkat dia jadi wali itu apa? Nah, ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya itu menjawab begini jawabannya, bahwa si mayat tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdoa 3 doanya. Yang pertama, wahai Tuhanku, doanya sederhana, Engkau lebih mengetahui diriku dari aku sendiri. Sebenarnya aku tidak suka melakukan semua kemaksiatan dan kemungkaran ini, tapi dalam tubuhku ini telah berkumpul 3 hal: hawa nafsu, teman yang jahat, dan iblis. 3 hal ini dalam tubuhku ya Tuhan. Dan 3 unsur inilah yang menyeretku ke dalam lembah kemaksiatan. Dan aku sebenarnya tidak senang diseret ke dalam lembah kemaksiatan itu ya Allah. Ampunilah aku. Sebelum meninggal itu orang yang tadi jahat itu tadi sudah berdoa seperti itu. Nah, Gusti Allah ya senang banget. Wong arep mati kok ndonga kaya ngene tobat. Nah, di dalam Islam itu Bapak Ibu yang dihitung itu saat-saat akhir. Jadi nek sampai belum welek ngono kae, ujug dulu awale. Akhirnya mungkin malamnya dia berdoa seperti ini. Karena memang di dalam diri kita itu hawa nafsu. Wangel ngempet hawa nafsu. Kemudian iblis itu rajanya jin. Wah, iya aneh ya. Nek rajane teko lagi Pak Mudin teko bingung itu rajanya jin. Nek iblis itu musuhnya manusia di seluruh jagat raya ini. Nah, 3 unsur ketemu di dalam koncone maksiat meneh. Wah, nek awake dhewe badan ning jin apa? Nek sampean ning kelompok maksiat gagal. Bisa enggak mencegah kemaksiatan? Itu misalnya di lingkungan kantor korupsi semua, coba. Nggak bisa, karena di situ jahat semua. Ya. Kemudian yang kedua, ini doanya orang tadi sing di kokon rawat Nabi Musa. Yang kedua doanya ini, wahai Tuhanku, karena aku sudah banyak dosa dan maksiat, aku akan masuk dalam golongan orang yang Engkau tidak sukai. Padahal aku sangat senang masuk dalam golongan orang yang soleh dan orang-orang seperti di Masjid Hikmah ini. Dia itu pengen sekali ya masuk ke golongan kita ini ya. Kemudian yang ketiga doanya ini, wahai Tuhanku, kalau sekiranya datang kepadaku 2 orang, yang satu soleh dan yang lainnya jahat, aku akan mendahulukan menyambut orang yang soleh itu. Wahai Tuhanku, kalau Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, seluruh kekasih dan nabimu akan senang melihat aku. Sementara iblis akan sedih ketika Engkau menerima tobatku ini. Jika Engkau menolak mengampuni aku, maka yang senang adalah iblis dan seluruh para tentaranya itu. Sementara para kekasih dan nabimu akan sedih.
Aku tahu bahwa kebahagiaan para kekasih dan nabimu lebih engkau cintai daripada kemenangan setan, iblis dan kerabatnya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang telah aku lakukan. Mati berat. Wah, pada saat mati ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat sebagai kekasihnya, sebagai walinya. Nah, nonton ya. Jadi ini cerita ini menjadi apa namanya sangu kita dalam memperingati Maulid Nabi. Karena itu kita tinggal memilih sekarang, kita mau memilih golongan yang mana. Golongan yang pertama, ya, golongan yang pertama itu adalah seorang alim, tapi dia sombong dan dia tidak menerima orang-orang yang jahat tadi, yang sebenarnya dia sudah tobat. Yang kedua, golongan kedua, orang yang banyak dosa tapi mengakui segala dosa-dosanya. Pilih sing nomor siji apa sing nomor loro? Sing nomor loro golongan sing dia ini awalnya jahat, jelek, tapi di akhirnya dia itu mengakui segala dosanya. Pilih sing nomor loro. Atau yang nomor telu itu sing elek dhewe. Yang nomor telu ini wah golongan ya yang banyak dosa, sombong, dia tidak merasa mempunyai dosa. Wah ini sing elek dhewe. Wes iki jelas dudu wali ya nek meninggal ya Pak Mutin yang ngedusi ya. Nah karena itu hari kita apa namanya mengamalkan hadis ini ya, kita menjadi orang yang sergap neng masjid golongan keempat ini ya, dan mengakui dosa-dosanya. Ini kita tambahkan golongan yang terakhir ya, golongan keempat ya. Golongan pertama rasa dipilih itu bosan tapi rasanya kalau wong bermaksiat nek wong arep tobat malah ditolak. Nah, kuwi misalnya lagi nek masjid ini terus ana wong imam mau dikesal, aku ngomong begini. Tahu elek lah benar. Itu golongan satu masuk ya. Golongan kedua tadi apa? Nama golongan kedua apa? Wong sing seneng maksiat tapi di akhir kehidupannya dia itu bertobat. Nah ini wapik kali top ini. Jadi zaman nomor-nomornya mau bayar balapan main itu bodoh. Cepat ini ngebut berarti ngombe. Tapi di akhirnya dia bertobat. Ini golongan kedua. Golongan ketiga ini welek kali. Wes dek itu so orang ngerti nek itu so. Di akhir hayatnya dia nggak mau bertobat. Nah, sehingga di golongan keempat kita tambah dewi ini Pak. Golongan keempat itu manggil wetu terus sowan nang masjid, nek ana wong nang masjid ingu-ingu ngombe iki. Wah, gak tobat iki. Gak wani seganya iki gagal pecah ini. Terus saya ya tobat, wis paling apik nomor papat gitu. Pun ngoten nggih. Nanti kita sambung hadis yang ketiga. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya saya mengucapkan sebesar-besarnya saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi